Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah. Kita mulai dulu uh, pertemuan malam hari ini, ya, pertemuan perdana, ya, dengan membuka, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ukhti Faisha Khairina. Bagaimana kabarnya Ukhti Faisha? Alhamdulillah, baik Ustazah. Apa Ustazah bisa buka kamera? Boleh, tapi untuk anak qadarullah belum bisa untuk buka kamera, ya, karena sedang ada uzur. Kalau Ukhti Faisha berkenan untuk membuka kamera, silahkan nih. Tapi kalau tidak berhalangan, tidak apa ya, tidak membuka kamera. Oke. Nah, Ukhti Faisha ini, bentar, dulu kita lihat. Oke, Ukhti Faisha usianya 16 tahun ya sekarang. Berarti 16 tahun ini kelas berapa ya? Kelas Itu tahun. sebenarnya tahun ini insya Allah bulan Juli nanti baru 17 tahun Ustazah. Jadi kelas 12, naik kelas Oh, 12. kelas 12. Masya Allah. Kelas 12. Sebentar lagi ujian ya. Ujian akhir. Baru naik Ustazah. Oh, baru naik. Oh, ya baru. Ya, ntar bulan Juli baru kelas 12. Oh, kelas 12. Masya Allah. Motivasinya ingin mengikuti Arab, ingin belajar dengan benar. Masya Allah, ya. Motivasinya sangat-sangat memotivasi anak sebenarnya, ya. Sama-sama termotivasi. Masya Allah, ya, semoga apa yang diinginkan untuk Aisyah tercapai. Ya, langsung saja kita mulai, ya, pertemuan pada malam hari ini. Oke. Sepertinya karena dahulu UTP-nya sudah pernah belajar bahasa Arab ya sebelumnya. Udah Jadi pernah. insya Allah sudah tahu, ya, ya sudah mengenal lah, ya, sudah tahu bahasa Arab seperti apa. Jadi karena ingin sekedar mengulang, ya, apa yang sudah pernah dipelajari dahulu oleh Ukti Aisyah. Nah, jadi bahasa Arab itu memiliki cabang, ya. Dari ilmu bahasa Arab ada cabangnya. Jadi ada dua cabang dari ilmu bahasa Arab. Yang pertama ada ilmu nahwu, dan yang kedua ada ilmu sorof. Nah, apa perbedaan dari ilmu nahwu dan ilmu sorof? Nah, kita baca di sini. Nah, ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir suatu kata dalam kalimat. Ya. Nah, jadi kita sering, ya, mungkin sudah pernah baca, ya, dalam kitab AB. Ya. Jadi ada suatu kata yang harokatnya dhammah, ada suatu kata yang harokatnya kasroh ataupun berharokat fathah. Ya. Jadi kenapa harokat akhir dari suatu kata itu bisa berbeda-beda? Nah, itu kita pelajari dalam pelajaran nahwu. Ya. Di suatu kata dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah harokatnya karena apa? Karena sebelum dari kata tersebut itu terdapat suatu huruf yang menyebabkan, ya, kata tersebut berubah harokatnya, ya, menjadi kasroh, menjadi sukun, atau menjadi fathah, ya, itu kita pelajari di nahwu. Lalu yang kedua terdapat cabang dari ilmu bahasa Arab adalah sorof. Sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Ya. Di
Jadi perubahan bentuk kata, yaitu kita pelajari di sorof. Semisal dari kata yang paling mudah, ya, menulis bahasa Arabnya apa, Ukhti Faisyah? Apakah sudah pernah belajar? Kataba, Ustazah. Gimana? Kataba. Iya, benar, kataba. Nah, kataba ini masuk ke fiil madhi, ya. Fiil madhi, kata kerja masa lampau. Ya. Kataba. Lalu ada fiil mudhari'nya, ya, kata kerja untuk masa yang sekarang ataupun yang akan datang. Itu adalah yaktubu. Lalu ada masdarnya, ya, kitabatan, ya. Lalu ada isim fa'ilnya, katibun, dan seterusnya. Nah, perubahan kata dari satu kata, kataba ke yaktubu, ke kitabatan, dan seterusnya, nah itu kita pelajari dalam ilmu sorof. Ya, perubahan bentuk kata. Oke. Nah, ini terdapat contoh dari ilmu nahwu. Ya. Zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Kita lihat di situ harokat dari kata Muhammad. Ya. Kenapa kata Muhammadun bisa berharokat dhammah, ya, dhammah tanwin? Ya. Karena ya, Muhammadun di sini kedudukannya sebagai subjek atau fa'il. Ya. Jadi subjek adalah fa'il. Subjek ini datang setelah fi'il madhi. Fi'il, ya. Setelah fi'il maklum, ya. Fi'il yang atau kata kerja aktif, ya. Sudah pernah belajar Ukti Faisyah dahulu pembagian dari fi'il, ya. Ada fi'il maklum dan fi'il majhul. Sudah pernah belajar? Udah teman, ada lupa. Ya. Nah, sekarang kita murojaah sedikit, ya. Jadi fa'il Muhammadun di sini datang setelah fi'il madhi maklum. Maka harokat akhir dari kata Muhammadun ini dhammah tanwin karena dia sebagai subjek atau fa'il. Lalu untuk contoh yang kedua, Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Di situ harokat akhir dari kata Muhammad adalah fathah. Ya. Kok bisa Muhammad di sini harokatnya fathah padahal juga sama-sama datang setelah fiil atau kata kerja. Ra'aitu, ya, melihat. Dhahaba, pergi, sama-sama kata kerja atau fiil. Tapi kenapa harokat akhirnya bisa berbeda? Ya, karena berbeda pula kedudukannya. Maka harokat akhirnya pun juga berbeda. Ya. Nah, untuk kata yang pertama Muhammadun ini kedudukannya sebagai subjek, ya, atau fa'il. Sedangkan untuk contoh yang kedua Muhammadan, kedudukan ini sebagai objek atau maf'ul bih. Ya. Objek atau maf'ul bih. Ya. Nah, jadi kenapa ro'a itu di sini kenapa kata Muhammad tidak berkedudukan sebagai fa'il, ya, seperti contoh sebelumnya dzahaba Muhammadun, karena apa? Karena pada fi'il ro'a itu aku melihat, nah, ini, ya, susunan satu kata ini, ya, itu terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Ya, mungkin dulu juga waktu Faisyah sudah pernah belajar, ya, ro'a itu. Nah, jadi ro'ah melihat itu fiilnya atau kata kerjanya, sedangkan fa'ilnya atau subjeknya adalah dhamir, ya, dhamir muttasil, yaitu dhamir huruf ta. Nih, jadi ini fiilnya, lalu taknya di sini adalah fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Nah, maka jika dalam suatu jumlah, ya, jumlah itu susunan dari beberapa kata. Ya. Jadi ro'a itu Muhammad dan ini disebut dengan jumlah karena susunan dari beberapa kata. Jadi
jika dalam satu jumlah terdapat fiil dan fa'il, ya, kata kerja dan juga fa'il atau subjek atau pelaku, ya, maka jika terdapat suatu isim, ya, isim kata benda, ya, yang berharokat fathah, itu ya Muhammad dan di sini, maka dia berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih. Itu pasti, ya, itu pasti. Itu pasti. Nah, sekarang kita pahami itu dulu ya. Objek itu maf'ul bih itu fathah. Tapi di sana juga nanti terdapat isim yang berharokat fathah tapi kedudukannya bukan sebagai maf'ul bih atau objek. Itu masih lama ya, kita bahas di level ketujuh ya. Di level 7 nanti ya. Macam-macam isim yang berharokat fathah tapi bukan berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Lalu contoh yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Di harokat dhammah sudah, harokat fathah sudah. Sekarang kita masuk ke harokat kasrah. Oke. Nah, kenapa Muhammad di sini berharokat kasrah? Di Faisya mungkin sudah pernah belajar ya. Kenapa kata Muhammad di sini berharokat kasrah? Sudah pernah belajar? Nah, sebelumnya ada huruf jar. Iya, benar ya. Karena sebelumnya terdapat huruf jar, yaitu huruf ba. Ya, huruf ba di sini adalah huruf jar. Insya Allah, benar ya. Jadi, jika suatu isim yang berharokat kasroh dan sebelumnya terdapat huruf jar, ya, maka isim tersebut, ya, yang didahului oleh huruf jar, ya, harokatnya adalah kasroh, ya, kasroh tanwin. Ya. Oke, jadi itu ya. Ini ya, jadi Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin. Nah, itu semua kita pelajari di ilmu nahwu. Lalu sekarang kita ke, ya, tadi ya sudah kita bahas ya, untuk contoh dari ilmu sorof, itu ada katabah, yaktubu dan kitabatan. Ya, katabah ini fi'il madinya, menulis, ya, telah menulis. Sedangkan yaktubu fi'il mudhari'nya atau fi'il yang menunjukkan, ya, zaman yang akan datang ataupun yang sedang terjadi. Lalu kitabatan masdar, ya, suatu isim ya tapi memiliki makna fiil, itu adalah masdar ya. Isim yang memiliki makna fiil itu adalah makna dari masdar. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ukti Faisya. Belum ada Ustazah. Nah, sekarang kita masuk ke, ini adalah bab inti ya dari pertemuan kita malam hari ini. Ya, bab inti, permulaan dari bab ini. Jadi dalam bahasa Arab ya, untuk pembukaan kata ya, atau al-kalimatu. Ya. Jadi kalau al-kalimatu dalam bahasa Arab artinya kata. Ya. Sedangkan sedangkan kalimat ya, kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah. Ya. Jadi itu perbedaan dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Al-kalimah ya, al-kalimah itu tidak bisa kita artikan kalimat dalam bahasa Indonesia. Al-kalimah, al-kalimah itu memiliki arti kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, jika diartikan ke dalam bahasa Arab, artinya adalah jumlah. Al-jumlah itu artinya adalah kalimat.
Ya. Oke. Jadi untuk kata atau al-kalimatu ya, terbagi menjadi tiga. Dalam bahasa Arab, kata atau al-kalimatu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama ada isim, ya. Yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Isim ya atau al-ismu. Ismu ini secara gampangnya adalah kata benda. Kata benda. Tahu di sini kita baca kata yang menunjukkan makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu, ya. Atau bisa juga disingkat ya, menjadi kata benda. Isim adalah kata benda. Contohnya adalah rojulun, laki-laki. Lalu asadun, singa. Zahratun, bunga. Nah, untuk ketiga isim tersebut atau ketiga kata benda tersebut ya, apakah berkaitan dengan waktu di Aisyah? Tidak, Ustazah. Tidak. Nah, karena ketiga kata tersebut tidak berkaitan dengan waktu, maka disebut dengan isim atau kata benda. Lalu kita masuk ke fiil. Ya. Fiil ya berarti kata kerja. Nah, fiil ini berkebalikan dengan isim. Kalau isim ya kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan fiil ini suatu kata yang maknanya berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi kalau nanti ditanya apa perbedaan antara isim dan fiil, ya perbedaannya ya kalau isim itu suatu kata yang tidak memiliki uh, yang tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan fiil suatu kata yang berkaitan dengan waktu. Ya. Contohnya kata ba yaktubu uktub. Kata ba ini fiil maldi ya, lampau. Telah menulis. Sedangkan yaktubu sekarang dan yang akan datang. Kalau uktub ini fiil amar, itu kata perintah, tulislah. Dia contoh dari fiil. Lalu yang ketiga ada huruf. Nah, huruf ya paham semua ya makna dari huruf. Nah, kita baca di sini ya. Huruf ya kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kata lain. Ya, ya huruf kata yang tidak bisa dipahami maknanya ya, jika hanya terdiri dari satu huruf ya, kecuali bersambung dengan kata lain. Ya. Jadi kalau huruf ini hanya berdiri sendiri, tidak memiliki makna, ya maka harus bersambung dengan kata setelahnya atau isim setelahnya. Baru ya, setelah itu huruf tersebut memiliki makna. Oke, oke masih semangat Ukti Faisya? Oke, sudah insya Allah. Oke, ngantuk? Enggak kok. Oh, tidak ya. Oke, ya Allah. Ukti Faisya ini domisili mana ya? Domisili Bandar Lampung, Ustazah. Oh iya, Bandar Lampung. Berarti Bandar Lampung ini WIB ya? Iya, WIB. WIB, oke. Hmm. Oke, mungkin Ukti Faisya bisa sambil minum ya boleh ya. Sambil makan boleh ya. Tapi tetap fokus dalam pelajarannya. Sambil makan ngemil-ngemil dikit boleh, sambil minum boleh. Yang penting tetap memperhatikan. Anak izin minum sebentar ya. Iya, Ustazah.
Oke, sudah Ukhti Faisha? Sudah Ustazah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan huruf. Nah, untuk huruf, ya, dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf al-mabani. Ya, huruful mabani. Dan yang kedua ada huruf ma'ani, yaitu huruful ma'ani. Ya. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Kita baca di sini. Huruf al-mabani itu yaitu huruf-huruf yang tidak masuk ke dalam huruf ma'ani. Itu atau bisa kita pahami ya. Huruf ma'ani adalah atau huruf mabani adalah huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah dari alif, iya. Huruf hijaiyah ada berapa ya? Oh, di Faisha? 27 ya Ustazah. Ya, ya, ya berbeda ya. Ada 27, 28, ya, 29. Tapi yang kita ambil mungkin 28 ya. Yang Oh, 28 dari alif sampai ya. Ya. Jadi huruf hijaiyah tersebut yang ada 28 huruf tersebut masuk ke huruf mabani. Ya. Sedangkan yang kedua huruf ma'ani ya dari namanya saja ya, dari namanya ma'ani. Berarti huruf tersebut memiliki makna. Ya. Jadi kalau al-mabani huruf hijaiyah yang berdiri sendiri tanpa adanya makna. Jadi kalau huruf ma'ani ya, jadi makna. Berarti huruf tersebut memiliki makna atau arti. Ya, contohnya ya wa. Ya, al-waw di sini memiliki arti dan al-au au ini atau min dari idza apabila. Jadi huruf tersebut masuk ke dalam huruf ma'ani karena memiliki makna atau arti. Nah, tadi kita sudah bahas dari fiil, isim, dan huruf ya. Apa pembagian dari kata ya, pembagian dari kata fiil, isim, dan huruf. Lalu jika suatu jumlah ya, susunan dari beberapa kalimat ya, yang terdiri dari fiil, kata kerja, isim, kata benda, huruf, jika digabung ya, maka akan membentuk suatu jumlah yang sempurna, yaitu dinamakan dengan al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu ini adalah gabungan dari fiil, isim, dan huruf ya, kalimat yang sempurna. Ya. Jadi kalimat yang sempurna ini ya tidak mesti terdapat fiil, isim, dan huruf. Ya. Jadi apa patokan suatu jumlah tersebut dikatakan sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna? Ya. Patokannya adalah jika jumlah tersebut dapat dipahami maknanya. Jadi jika jumlah dapat dipahami maknanya dan tidak menimbulkan suatu pertanyaan, maka jumlah tersebut dinamakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Contoh, ya. Contohnya adalah zahaba Muhammadun ila suqi. Ya. Muhammad telah pergi ke pasar. Ya. Kita lihat susunan katanya, susunan jumlah. Zahaba, zahaba masuk ke fiil, isim atau huruf di Taisha. fi'il Ustazah. Iya fiil. Lalu Muhammadun Isim. isim ila Huruf. huruf. Lalu as-suqi ya ini masuk ke dalam apa Isim. ini as-suqi? Isim Ustazah. Iya isim ya isim. Jadi kalau as-suqi ya isim yang datang setelah huruf jar maka dinamakan dengan isim majrur. Ya. Jadi kalau ada suatu
isim yang datang setelah huruf jar, ya, maka kata tersebut ya kedudukannya sebagai isim majrur yang harokatnya kasroh. Haba Muhammad ila suqi, ya. Muhammad telah pergi ke pasar. Itu adalah contoh dari jumlah mufidah. Ini sampai sini adakah pertanyaan Ukhti Faisha? Insya Allah belum ada Ustazah. Oke, sekarang kita masuk ke tanda-tanda isim. Ya. Tahu alamatul isim. Oke, boleh dibaca Ukhti Faisha. Di sini ada berapa tanda-tanda isim? 5 Ustazah. Oke, coba dibaca. Yang pertama, Didahului alif lam, yang kedua berharokat tanwin, yang ketiga berharokat kasroh di huruf akhir, dhammah, al-khafat didahului huruf jar, dan yang kelima penisbatan idhofah. oke, baik, barakallah. Nah, jadi untuk tanda-tanda isim atau alamat ismi terdapat 5 yang sudah dibaca oleh Ukhti Faisha. Langsung saja kita sekarang masuk ke pembahasannya dari tanda-tanda isim. Nah, yang pertama didahului oleh alif lam. Jadi tanda-tanda isim yang pertama adalah didahului oleh huruf alif lam. Contohnya al-masjidu, masjid. Al-ustadu, ustad atau guru. Al-baitu, rumah. Ya. Jadi untuk kata-kata tersebut karena didahului oleh huruf alif dan lam, ya, maka kata tersebut merupakan isim. Ya. Nah, terdapat padanya ya, tanda-tanda dari isim. Ya, terdapat catatan. Ya, fiil dan huruf tidak dapat didahului oleh alif lam. Ya. Nomor 2, tanwin di huruf akhir. Ya. Contohnya, masjidun, ustadin, baitan. Ya. Semuanya suatu isim yang diakhiri oleh tanwin. Ya. Nah, maka tersebut ya, sudah bisa masuk ke dalam isim karena adanya tanda-tanda dari isim. Catatannya, ya, alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu dalam satu kata. Sehingga ketika suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan, begitu pula sebaliknya. Jadi ya, jika terdapat suatu isim yang sebelumnya tidak terdapat ya, huruf alif dan lam, ya, maka kata tersebut bisa diharokati dengan ya, dengan tanwin jika tidak didahului oleh huruf alif dan lam. Ya. Pada contoh ya, masjidun, ustadin, dan baitan. Tidak adanya huruf alif lam. Ya. Namun, untuk suatu kata yang didahului oleh huruf alif lam, misal al-masjidu, al-ustadu, al-baitu, ya, maka kata tersebut ya, huruf akhirnya tidak berharokat tanwin. Karena apa? Karena kata tersebut didahului oleh huruf alif lam. Itu ya. Jadi ya, kalau suatu isim tidak ada huruf alif lam maka boleh tanwin. Jadi kalau suatu isim tersebut ya ada huruf alif lam di awal, maka tidak boleh ditanwin untuk harokat akhir dari isim berikut.
Ya. Oke, paham ya Ukhti Faisha? Paham Ustazah insyaallah. Oke. Sekarang kita masuk ke tanda dan isim yang ketiga. Itu berharokat kasrah di huruf akhir atau disebut juga dengan al-khafdu. Ya, al-khafdu berharokat kasrah di huruf akhir. Contohnya, Bismillahi, Baitul Mudiri, Muhammadin. Ya, jadi tanda dari isim adalah berharokat kasrah di huruf akhir. Karena apa? Karena sebelumnya terdapat huruf jar yaitu huruf ba. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Jadi ba tersebut berharokat berharokat kasrah karena sebelumnya terdapat huruf jar yaitu ba. Ya, bismi. Ya. Asalnya adalah ismullahi. Ya. Tapi karena sebelumnya terdapat huruf ba maka menjadi ismullahi. Ya, atau ya ismullahi. Nah, karena sebelumnya terdapat huruf ba ya, atau memiliki arti dengan, ya maka harokat akhirnya berubah. Awalnya dhammah menjadi kasrah yaitu bismi, ya, bismillah. Lalu baitul mudiri, ya, ya rumah kepala sekolah. Al-mudiri dia sudah berharokat kasrah. Ya, kenapa kata al-mudiri di sini bisa berharokat kasrah dan didahului oleh huruf alif lam? Berarti ingat Uti Faisyah apakah sudah buku belajar? Afwan bagaimana Ustazah? Ya. Jadi baitul mudiri. Al-mudiri ini berharokat kasrah. Ya. Nah, kenapa kata al-mudiri di sini berharokat kasrah? Mudaf ilaih bukan Ustazah. Iya, benar ya. Mudaf ilaih. Jadi baitunya berkedudukan sebagai mudaf itu uh, kata yang bersandar kepada isim setelahnya. Ya. Kalau al-mudiri sebagai mudhaf ilaih itu kata yang disandarkan kepadanya. Ya. Harokatnya menjadi asrah. Lalu Muhammadin, ya. Muhammadin itu juga asrah, ya. Tapi tidak disebutkan ya sebelumnya terdapat huruf apa yang menjadikan kata Muhammad tersebut berharokat kasrah. Dan yang keempat didahului oleh huruf jar. Ya, huruf jar ini sudah jauh sudah di luar kepala. Ya. Huruf jar itu huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Ya. Jadi huruf jar adalah huruf ya yang menjadikan isim yang datang setelahnya berharokat kasrah. Ya, jadi boleh dibaca bisa untuk huruf dari huruf jar tersebut. Mulai dari bi Ustazah dengan Ya, arti dari bi dengan kaf kafa seperti lama milik atau kepunyaan, ala di atas, fi di dalam, rubba banyak atau terkadang, min dari, ila ke, an dari. Oke, baik, barakallahu. Nah, itu adalah huruf jar ya, yang perlu kita hafalkan. Ya. Jadi kalau terdapat huruf-huruf berikut, ya, maka huruf setelah ini harus berharokat, ya, harus berharokat kasrah. Ya. Contohnya adalah fi. Terdapat huruf fi, artinya adalah di atau di dalam. Ya. Al-masjidu, masjid. Lalu menjadi fil masjidi, ya, di dalam rumah itu.
ya. Jadi al-masjidi yang asalnya al-masjidu ya, fi al-masjidu. Ya, jika didahului oleh huruf jar fi, maka harokatnya berubah menjadi ya, menjadi kasroh fil masjidi. Begitu pula untuk kata ilas suqi. Ya, ila juga huruf jar itu ke, dan asuk itu juga suatu isim yang datang setelah huruf jar, ya, maka harokatnya juga uh, ini ya apa berubah menjadi kasroh, yaitu ila suqi. Nomor 5 panisbahan ya al mudafu ya wal mudafu ilaihi. Oke, sekarang kita masuk ke penisbahan atau al-mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya. Disebut juga dengan idhofah. Ya. Idhofah ini terdapat dua rukun. Yang pertama ada mudhaf dan yang kedua ada mudhaf ilaih. Ya. Yang sudah tadi sempat kita singgung. Nah, mudhaf ya. Kalau kita baca di sini, ya. Idhofah itu gabungan dua isim yang memiliki makna secara umum mengkhususkan. Ya, idhofah terdiri dari dua bagian. Yang pertama mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Ya, jadi untuk idhofah ini terdapat dua rukun yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Dia harus ada pada suatu jumlah ya. Ya, mudhof dan mudhof. Ya, mudhof itu kata yang bersandar. Lalu kalau mudhof ilaih kata yang disandarkan. Ya. Untuk mudhof dan mudhof ilaih ini terdapat syarat ya agar kata tersebut uh, agar kata tersebut dihukumi sebagai mudhof dan mudhof ya. Yang pertama ya. Yang pertama untuk mudhof atau mudhof ini tidak boleh tidak boleh bertanwin. Dan yang kedua rambut panjang. Oke, afwan. Oke, bisa. Ya, Ustazah. Itu ya. Untuk mudhof, syarat yang pertama tidak boleh didahului oleh huruf alif lam. Yang kedua tidak boleh berharokat tanwin ya pada akhir huruf tersebut. Ya. Dua syarat ini harus terpenuhi pada mudhof. Yang kedua mudhof ilaih yaitu kata yang jatuh setelah mudhof. Ya, isim yang disandarkan. Syaratnya juga dua. Ya, juga dua. Yang pertama itu untuk mudhof ilaih ini fleksibel ya. Dia bisa tanwin dan bisa juga didahului oleh huruf alif lam. Ya. Jadi kalau idhofah tadi alif lam dan tanwin itu tidak boleh. Tapi kalau di mudhof ilaih boleh tanwin, boleh juga didahului oleh huruf alif lam. Dan untuk harokat akhir dari mudhof ilaih itu harus kasrah. Ya. Itu wajib kasrah. Tapi kalau mudhof ya, harokat akhir dari mudhof ini tergantung dari kata sebelumnya. Ya. Kata sebelum dari mudhof ilaih ini apa? Ya. Jadi harokat akhirnya tergantung dari isim yang datang sebelumnya.
Nah, sekarang kita lihat untuk contoh ya. Contoh dari idhofah. Yang pertama, ini idhofah yang memiliki arti kepemilikan. Ya. Nah, di sini terdapat kata alkitabu, buku, dan al-ustadu, guru. Nah, lalu kita ingin menyandarkan kata alkitabu ini kepada guru. Jadi kitabnya guru atau bukunya guru. Ya. Lalu bagaimana yang kita lakukan kalau terdapat dua isim yang sama-sama uh, didahului oleh huruf alif lam yang ingin kita sandarkan. Nah, jadi alkitab ini diawali dengan huruf alif lam. Tapi kita ingin menyandarkan buku kepada guru. Maka kita hilangkan huruf alif lamnya, maka menjadi kitabu. Dan juga tidak boleh tanwin untuk kata kitabu, karena istilahnya bersambung dengan suatu isim yang memiliki atau diawali dengan huruf alif lam. Ya. Nah, untuk kata al-ustadu yang awalnya berharokat dhammah, ya karena dia berdiri sendiri, ya, setelah dimasuki oleh kata kitabu, ya harokatnya berubah menjadi kasroh. Ya, karena kedudukannya sudah berganti menjadi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Lalu untuk contoh yang kedua, ya, memiliki arti di dalam al-azabu, azab, dan al-qabru. Ya, cara yang masih sama, dihilangkan dulu huruf alif lamnya, lalu kita kasarkan huruf akhir ya, atau kalimat terakhir yang menjadi mudhof ilaih. Maka dari al-azabu al-qabru menjadi azabul qabri. Azab kubur, azabul qabri. Lalu untuk jumlah setelahnya, al-baitu dan al-khashab. Al-baitu memiliki arti rumah, al-khashabu memiliki arti kayu. Ya. Nah, lalu ini idhofah yang memiliki arti asal. Ya. Jadi karena kita ingin menyandarkan kata rumah kepada kayu, maka kita hilangkan huruf alif lamnya, maka menjadi baitu. Lalu al-khashabu kita ingin menyandarkan kata tersebut ke dalam idhofah, ya. Maka al-khashabu yang awalnya huruf ba tersebut berharokat dhammah berubah menjadi kasrah, yaitu al-khashab, ya, karena sebelumnya terdapat mudhof, ya. Oke, sampai adakah pertanyaan, Ukti Aisyah? Pernah saja mau bertanya yang di bagian contoh kedua. Maksudnya di dalam itu apa ya saja? Oke, maksud di dalam dari contoh yang kedua. Nah, ini maksudnya mungkin dari segi arti ya, dari segi makna. Ya. Karena kubur ya, azab kubur. Ya, ini kubur ya, di dalam maksudnya azab itu didapatkan ketika berada di dalam kubur. Ya, Berarti ya ini sama dari kayak yang asal ya saja. Maksudnya kalau kita mau ngomong jenis rumahnya itu, hmm, berarti bentukannya bakalan jadi gini saja. Apa namanya, jadi mudhof-mudhof ilaih gini. Kayak kita mau ngomongnya kan rumah kayu saja. Kalau kita mau ngomongnya dia rumah, mungkin rumah dari tanah gitu. Berarti Oh nanti iya, bentuknya ya, sama kayak gini saja. iya bentuknya sama. Ya, karena asalnya rumah itu asalnya atau dibentuknya dari kayu. Ya, maka itu memiliki arti asal. Baitul khasyabi. Kalau rumah tanah berarti bagaimana? Baitu baitu tini atau baitu turabi. Ya, Yang ya, wan. saja. Nah, Nggak saja.
Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ukti Faisyah? Cukup Ustazah. Oke, apa? Sebenarnya di sana juga terdapat em, beberapa bentuk dari idhofah. Ya, kan di sini disebutkan tiga, yaitu kepemilikan, di dalam, dan asal. Tapi untuk awalan kita belajar tiga bentuk dari idhofah: kepemilikan, di dalam, dan asal. Ya, oke, Ukti Faisyah, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya. Ya Ustazah. Atau ada yang ingin disampaikan, Ukti Faisyah? Apa Ustazah? Ustazah kan sepertinya di ini ya Ustazah. WIT ya? Bagaimana? Ustazah Wita ya? Ininya Oh, waktu. ada anak kita. Ya, benar. Apa, apa terlalu malam Ustazah? Kalau jam segini. Eh, iya, malam. Ya, jam 11 ya. Maksudnya kalau misalnya Ustazah terlalu malam, nggak apa-apa Ustazah mau dimunduri lagi jamnya. Oh, Ukti Faisyah mungkin kalau malam longgaran di jam berapa ya? Insya Allah kalau malam setelah asar seterusnya Fasya longgar saja insya Allah. Asar sudah longgar ya, asar. Setelah kalau kalau waktu libur sekarang saya sebelum masuk sekolah, insya Allah 24 jam lah longgar. Tapi Oh, kalau sekolah nanti perkiraan bulan Juli mungkin setelah maghrib longgar ya Ustazah. gitu. Oh, berarti hari Kamis ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Ya, insya Allah hari Kamis. Ya, hari Kamis nanti mungkin sebentar ya. Waduh. Karena sebenarnya jujur ya, anak kita ini, Iya, anak tadi rumah ngajar sambil mata terpejam sedikit sebentar. Mungkin terlalu tadi malam Ustazah. motivasinya tadi mendengar anak agak ngelantur sedikit ya mungkin. Ada ya Ustazah, anak ingat di bagian film masjid kalau nggak salah sudah mengartikan ini rumah ya. Oh, di rumah ya. Oh iya. Apa nih aktivitasnya? Yang ke Tidak apa rumah ini Ustazah. seharian ada kegiatan di luar ya. Jadi ke rumah belum sempat istirahat. Jadi apa nih kalau ya anak sedikit ngelantur. Enggak apa-apa saja. Kalau misalnya ke depannya mau diubah jamnya nggak masalah saja. Insya Allah. Untuk hari kami, kalau nggak ada jadwal, mungkin jam 4 ya. Jam 4 mungkin bisa motivation. Ya susah insya Allah jam 4 sore. Ya, jam 4 sore ya. Iya, Mungkin nanti waktu liburan ya berarti ya. Oke. iya kalau selama liburan ini saja. Oke. Oke. Nanti jika terdapat mungkin perubahan jadwal lagi, nanti anak chat ya mungkin. Baik saja insya Allah. Oke, baik. Oke. Jadi motivation mungkin pertemuan malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang ya antara tentang bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, ada ilmu sorof, dan juga pembagian dari kata. Ya. Insya Allah motivation juga sudah kenal ya. Nah, tanda-tanda isim sudah pernah dipelajari dulu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal murojaah saja. Motivation, syukron, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Berikan kita keberkahan pada pertemuan malam hari ini. Ya, oke, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustazah. Jazakumullah. Udah langsung keluar ya. Bisa saya izin keluar ya Ustazah. Assalamualaikum. Ya, boleh.